Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi hari ini. Kita akan membahas mata kuliah jaringan komputer dengan topik yaitu Introduction Computer Network atau pendahuluan tentang jaringan komputer. Di mana topik ini sangat penting sekali karena jaringan komputer merupakan salah satu bagian terpenting dalam perkembangan teknologi saat ini. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang jaringan komputer, akan saya sampaikan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi jaringan komputer, kemudian pentingnya jaringan komputer, terus yang ketiga jenis-jenis jaringan komputer, yang keempat komponen utama jaringan komputer, kemudian produk jaringan komputer, dan implementasi jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kuliah pada sesi kali ini adalah setelah belajar materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep besar jaringan komputer, kemudian menjelaskan manfaat dan penerapan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya mengetahui jenis-jenis jaringan komputer dan memahami komponen-komponen utama dalam jaringan komputer. Oke, untuk introduction atau pendahuluan, apa sih jaringan komputer itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa jaringan komputer adalah kumpulan komponen atau komputer dan perangkat lainnya yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Adapun untuk membentuk jaringan komputer, ini memerlukan media transmisi berupa kabel ataupun wireless. Kenapa penting sekali jaringan komputer ini? Yang pertama bahwa dengan jaringan komputer, kita bisa memanfaatkan namanya sharing resource atau berbagi sumber daya. Dengan demikian, pengguna atau user dapat berbagi perangkat keras, misalnya printer, scanner, atau media penyimpan atau drive, sehingga mengurangi kebutuhan akan banyaknya perangkat yang akan digunakan. Terus yang kedua, data sharing, yaitu berbagi data, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan bertukar data dengan cepat dan efisien tanpa harus ketemu langsung di setiap device pada masing-masing komputer. Berikutnya yang ketiga adalah komunikasi. Dengan jaringan komputer ini, maka setiap user dapat memfasilitasi, dapat berkomunikasi melalui jaringan seperti email, video conference, atau chatting, dan lain-lainnya. Sehingga dapat meningkatkan dalam kolaborasi antar device atau antar user. Terus berikutnya yang keempat adalah cost efficiency atau efisiensi masalah tentang biaya. Nah, berbagi sumber daya dan manajemen yang terpusat pada jaringan komputer ini dapat mengurangi biaya perangkat keras dan operasionalnya. Berikutnya yang kelima, yaitu manajemen data yang terpusat atau centralized data management. Dengan teknik ini, maka data dapat disimpan dan dikelola secara terpusat, sehingga memastikan keamanan yang lebih baik dan pencadangkan data atau backup yang disederhanakan dengan lebih mudah. Nah, dengan demikian, maka setiap user dapat mengakses data yang terpusat pada dalam jaringan komputer. Terus yang keenam adalah akses untuk informasi, di mana setiap user melalui jaringan seperti internet, yaitu pengguna dapat mengakses sejumlah data yang besar, yang luas, melalui akses informasi yang mudah dan di mana saja bisa diakses oleh setiap user. Berikutnya yang ketujuh adalah remote access. Ini juga penting dalam jaringan komputer, ya, sehingga setiap user dengan memanfaatkan remote access ini dapat memungkinkan akses jarak jauh, ya, ke perbatasan dengan dengan jarak yang jauh sekali, sehingga memungkinkan setiap user dapat fleksibel mengakses setiap data melalui jaringan komputer. Dengan demikian mempermudah dalam bekerja ataupun dalam belajar ketika menggunakan jaringan dengan remote access. Berikutnya pentingnya yang ke-8 adalah skalabilitas. Dengan jaringan ini maka dapat dikembangkan dengan mudah dengan cara menambahkan lebih banyak perangkat keras atau tanpa perubahan signifikan pada infrastruktur jaringan komputer. Kemudian yang ke-9 adalah peningkatan keamanan. Nah, dengan kontrol terpusat dalam sistem jaringan ini memungkinkan administrator dapat menerapkan dan memantau langkah-langkah keamanan dengan lebih efektif. Berikutnya yang ke-10 adalah peningkatan produktivitas yang lebih baik, di mana alat-alat yang digunakan dalam jaringan ini dapat dikolaborasikan dan dapat dengan sumber daya yang bersama-sama membantu tim bekerja sama dengan lancar sehingga meningkatkan efisiensi
dalam perangkat yang dibutuhkan dalam jaringan komputer. Nah, inilah 10 poin tentang pentingnya jaringan komputer. Baik, setelah kita pelajari tentang pentingnya jaringan komputer, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis jaringan dalam membangun jaringan komputer. Yang pertama terkait dengan area atau jangkauan jaringan komputer. Dalam jangkauan area ini dibagi 3. Yang pertama yang disebut yang namanya LAN atau Local Area Network. Terus yang kedua MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga adalah MAN atau Wide Area Network. Nah, ada 3 jenis jaringan berdasarkan jangkauan areanya. Ya. Kalau LAN ini jangkauan lebih sempit atau lebih dekat jangkauannya, misalkan jaringan dalam rumah atau dalam gedung, dalam kantor satu lokasi, ini disebut namanya LAN, masih lokal. Kemudian yang kedua MAN, kalau MAN ini lebih luas dibandingkan dengan LAN. Kalau MAN ini lebih luas, misalkan antar kampus, antar kota, antar gedung yang lebih jauh, sehingga jangkauannya lebih jauh daripada LAN. Berbeda dengan WAN yang ketiga. Kalau WAN yang ketiga ini lebih luas dibandingkan dengan LAN maupun dengan MAN. Kalau LAN tadi hanya lokal, kemudian kalau yang MAN lebih luas daripada LAN, sedangkan WAN ini luas lagi daripada LAN maupun MAN. Kalau MAN dia antar kampus, antar kota dalam jaringan, sedangkan kalau WAN ini lebih luas lagi sampai bisa antar benua, antar negara. Nah, ini yang disebut dengan namanya internet. Jadi kalau kita menggunakan internet, dia berarti menggunakan jaringan berupa WAN, yaitu Wide Area Network. Kemudian jenis-jenis jaringan yang kedua, yaitu berdasarkan topologi atau bentuk jaringannya. Yang pertama adalah topologi berupa topologi bus, di mana topologi ini setiap komputer terhubung dalam sebuah jalur utama yang tanpa menghubungkan antara ujung satu dan ujung lainnya. Dengan demikian setiap PC atau workstation dia terhubung ke jalur utama sebagai jalur utamanya. Kemudian yang kedua yaitu topologi berupa star. Ini topologi yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer. Di mana dalam topologi ini setiap workstation atau PC ini terhubung ke sebuah switch atau server yang terpusat, sehingga setiap device atau setiap workstation atau PC ini dapat mengakses ke sebuah device terpusat, biasanya menggunakan switch atau hub. Nah, kemudian yang kedua, jenis topologi berupa ring. Ini berbeda dengan topologi bus maupun topologi star. Topologi ring ini setiap PC atau komputer atau device terhubung ke sebuah jalur utama yang melingkar seperti cincin. Nah, saya sebut namanya ring. Nah, dengan demikian antar ujung satu dan ujung yang lainnya terhubung dalam satu pusat berupa lingkaran berupa ring. Dan yang keempat, ini juga banyak digunakan, yaitu topologi namanya topologi mesh. Ya. Di mana topologi mesh ini berbeda dengan topologi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang pertama dari bus, setiap device terhubung ke satu jalur utama. Kalau yang kedua topologi star, setiap device terhubung ke satu pusat jaringan. Kalau yang ketiga topologi ring, dalam lingkaran jaringan utama. Kemudian kalau yang mesh ini sangat berbeda sekali. Setiap PC atau workstation atau device ini terhubung satu sama lainnya. Jadi antar device saling terhubung. Nah, sehingga jika ada 5 device, maka semua kelima-lima device-nya akan terhubung. Sehingga terbentuk 4 jalur, 4 jaringan. Jika ada 100 device, semua device akan terhubung. Sehingga terbentuk 99 jalur. Nah, dengan demikian butuh perangkat atau jalur yang sangat banyak sekali. Nah, dari keempat jenis topologi ini, yang paling banyak digunakan adalah topologi star. Kenapa star? Karena topologi ini yang paling mudah untuk dikembangkan dan diterapkan. Nah, misalnya, ketika ada sebuah device atau PC yang rusak, misalkan di PC 1, maka PC 2 tidak terpengaruh, tidak akan terganggu. Berbeda dengan bus, ring, ataupun mesh. Ini saling terhubung semua. Sehingga jika ada satu device atau PC yang rusak, maka akan mempengaruhi jaringan yang lainnya. Nah, dengan demikian diimplementasi di lapangan, ini banyak yang menggunakan topologi star. Ini mudah diterapkan dan mudah dalam implementasi untuk dalam memperbaiki data yang rusak. Oke, berikutnya jenis-jenis jaringan berdasarkan requirement atau kebutuhan. Ada 2 jenis ya. Yang pertama namanya peer-to-peer. Ya. Di mana dalam peer-to-peer ini setiap titik pada workstation-nya merupakan jenis jaringan yang tidak melibatkan sumber daya yang terlalu tinggi. Ya.
Kemudian pada setiap workstation atau PC atau komputer tidak memiliki batasan tertentu. Nah, dalam hal apa? Dalam hal akses data dan dalam penggunaan sumber daya. Sehingga setiap PC saling terhubung tanpa saling membutuhkan data yang lainnya. Terus berikutnya, setiap workstation atau PC atau komputer yang terhubung dengan metode peer-to-peer ini tidak dibatasi oleh apa? Hak akses. Sehingga bebas sekali, tidak ada yang membatasi antar aksesnya. Terus semua workstation atau semua PC, semua komputer yang terhubung dalam jenis peer-to-peer ini dapat menggunakan semua data dan dapat mengirim data tanpa batasan apapun. Sehingga antar PC satu dan PC yang lainnya bisa saling terhubung tanpa dikontrol, tanpa dibatasi oleh komputer lainnya. Nah, berbeda dengan tipe yang kedua, yaitu client server. Nah, kalau jenis ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi tanpa ada batas yang mempengaruhinya, yang membatasinya. Yang kedua ini berbeda. Ada client, ada server. Kalau client dia komputer yang selalu membutuhkan sumber daya berupa data ya atau sistem data dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada server. Jadi ada client, ada server. Yang client dia membutuhkan sumber daya, sedangkan server mampu atau menyediakan sumber daya. Sehingga kebutuhan klien ini akan ditentukan oleh servernya. Jika servernya mati, maka klien itu kan nggak bisa bekerja. Dengan demikian, kalau klien server ini, kondisi klien sangat tergantung oleh kondisi servernya. Jika servernya lancar, maka bagian klien tidak ada masalah, bisa bekerja dengan baik. Jika servernya bermasalah atau down misalnya, maka klien tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, sehingga pada jenis client server ini akan sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan banyak bentuk server yang sangat yang sering dibangun, misalnya berupa email server, database server, web server, data center dan sebagainya. Misalkan ketika kita menggunakan sebuah aplikasi berbasis client server, ketika servernya tidak bisa diakses, maka si klien tidak bisa menggunakannya. Biasanya aplikasi-aplikasi yang menerapkan ini sangat membutuhkan performa servernya. Sehingga dibutuhkan server yang bagus. Sehingga ketika servernya bagus bisa melayani semua klien dengan baik, dengan lancar. Berbeda dengan tadi yang peer to peer. Peer to peer enggak ada masalah. Komputer satu mati, yang lain masih bisa jalan, masih bisa nyala, bisa digunakan. Tapi kalau yang client servernya mati, klien sudah down, bisa bekerja lagi. Kenapa? Karena kebutuhan dari klien ditentukan oleh performa dari servernya. Oke, berikutnya adalah komponen utama dalam jaringan komputer. Ada 4 poin. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga media transmisi, yang keempat adalah protokol. Misalkan hardware berupa router, berupa switch, modem, kabel dan sebagainya, berupa hardware-nya atau perangkat keras. Terus yang kedua software atau perangkat lunak, itu sistem operasi atau aplikasi. Nah, berbeda dengan yang ketiga media transmisi. Ada 2 jenis, yaitu berupa kabel, yang kedua berupa wireless. Kalau kabel bisa berupa UTP, berupa STP atau fiber optik. Kalau UTP ini yang Unstilled Twisted Pair. Ya. Yang kedua STP, Steel Twisted Pair, ya, berbeda. Nanti masing-masing jenisnya akan berbeda performanya, baik itu UTP, STP maupun fiber optik. Terus yang kedua wireless. Nah, ini juga ada jenis yang kedua itu wireless. Dimana kalau yang pertama berupa kabel, ini berupa fisik. Kalau yang kedua wireless, berupa sinyal radio wireless. Kalau yang kabel ini sangat bagus ketika diterapkan pada area yang terjangkau oleh kabel. Nah, berbeda kalau yang wireless. Kalau yang wireless ini sangat bagus diterapkan pada area yang susah dijangkau oleh kabel. Misalnya dalam sebuah gedung ada 2 lantai, lantai atas, lantai 2 dan lantai 1. Ini kalau misalkan dipasang kabel tidak memungkinkan, bisa menggunakan teknik itu pakai wireless tanpa harus menarik kabel. Tapi keduanya punya plus dan minus. Kalau yang kabel memang bisa titik kabel langsung, ya tanpa harus setting wireless. Tapi kelemahannya ribet, harus narik kabel. Berbeda dengan yang wireless, dia lebih mudah, lebih fleksibel ya, tinggal dipasang, setting routernya, setting wifi-nya, jalankan nyala. Tapi kelemahannya? Sangat rentan untuk disalahgunakan, bisa disadap dengan mudah. Kalau yang kabel sangat yang mustahil bisa disadap kalau tanpa harus terhubung ke jaringan langsung. Nah, gitu. Jadi kalau yang kabel dia emang lebih secure, lebih aman, tapi ribet pemasangannya. Tapi kalau yang wireless lebih mudah pemasangannya, tapi lebih rentan disalahgunakan, lebih mudah disadap. Makanya kedua ini bisa ada plus dan minusnya. Terus yang keempat adalah protokol, ya, atau standar yang digunakan untuk media komunikasi antar device-nya, baik berupa kabel maupun wireless. Dia menggunakan namanya
protokol ya, bisa berupa TCP/IP, ada HTTP, ada FTP dan sebagainya. Jadi banyak sekali protokol yang bisa digunakan dalam jaringan komputer. Oke, berikutnya produk jaringan komputer. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama berupa hardware ya, yang kedua media transmisi atau kabel dan wireless, terus yang kedua network device, terus yang keempat media penyimpanan ya, network storage ataupun server, terus yang keempat adalah keamanan jaringannya, terus yang keenam adalah monitoring jaringan. Ada beberapa poin ini yang bisa digunakan dalam mengembangkan sebuah jaringan. Jadi bisa dikembangkan banyak fungsi, baik mengembangkan hardware-nya atau mengembangkan media transmisinya atau mengembangkan device jaringannya atau membangun dalam monitoring atau pengontrolan jaringan. Kenapa ini digunakan? Karena dalam sebuah jaringan itu kalau tidak dikembangkan monitoring jaringannya ini juga berbahaya. Jaringan sudah jadi dibuat di setup dijalankan tapi tanpa dimonitoring. Jika ada kesalahan, ada error, ada bug, ada penyadapan, maka bisa lolos. Nah, sehingga butuh namanya network monitoring atau manajemen jaringan ya. Ada tool yang bisa digunakan. Oke, berikutnya adalah implementasi jaringan komputer. Contohnya ada sebuah topologi jaringan, ada beberapa PC yang terhubung dalam dua buah switch A dan switch B, kemudian antar switch dihubungkan oleh sebuah router. Nah, ini juga butuh namanya jaringan komputer. Di mana dalam topologi ini membutuhkan satu hardware, yang kedua media transmisi, yang ketiga adalah protokol. Tiga ini pasti harus ada. Tanpa ada satu dari tiga ini maka tidak perlu jaringan ini. Ya, jadi butuh tiga ini harus ada. Ada hardware-nya, ada media transmisinya, kabel ataupun wireless. Yang ketiga protokol yang digunakan. Misalnya di topologi ini ada antara PC menggunakan media transmisi kabel. Kemudian ada hardware-nya bisa router, bisa switch atau hub. Terus pakai apa protokolnya? Bisa HTTP, FTP dan sebagainya. Jadi tiga ini harus ada. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada media transmisinya, ada protokolnya. Ini juga bisa digunakan. Oke, berikutnya contoh lain. Ini topologi yang lebih luas daripada yang pertama tadi. Ini terhubung ke internet, kemudian terhubung ke modem, dari modem terhubung ke router terhubung ke hub atau switch, kemudian dari switch atau hub terhubung ke masing-masing PC atau workstation. Nah, di topologi ini ada tiga tadi, ada hardware-nya, ada media transmisinya, ada protokolnya. Baik protokolnya HTTP, FTP dan sebagainya. Ada media transmisi, ada bisa kabel, bisa pakai wireless. Ada hardware-nya bisa router, bisa hub ya, dan modem dan sebagainya. Sehingga dengan jaringan komputer ini kita bisa saling sharing data, sharing sumber daya, perangkat melalui jaringan komputer dengan mudah dan efektif. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah bahwa jaringan komputer ini memungkinkan pembagian sumber daya atau sharing resource, pertukaran data, ya, pertukaran informasi, dan komunikasi yang lebih efisien, lebih efektif. Sehingga ini penting untuk penggunaan pribadi maupun di tingkat industri atau profesional. Kemudian yang kedua adalah jaringan komputer memberikan manfaat seperti efisiensi biaya, skalabilitas, keamanan, peningkatan produktivitas, serta mendukung berbagai aplikasi mulai dari jaringan lokal yang kecil hingga koneksi jaringan yang luas atau berupa internet yang jangkauannya lebih jauh. Terus yang ketiga adalah seiring dengan kemajuan teknologi, jaringan komputer terus berkembang ya, memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi digital dan sistem informasi yang lebih modern. Oke, demikianlah materi yang kita bahas pada pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan pada berikutnya dengan materi yang lebih dalam tentang jaringan komputer. Saya akhiri, terima kasih semua atas perhatiannya. Saya tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.